Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Aki-aki kebiasaan. Nah, apa tuh? Makan timun pakai gula, jangan ngelamun, ntar gila. Siram nih. Jangan disiram. Daripada disiram teh, coba kita dengar siraman rohani dari Ustaz Abdul Somad. Kan mantap. Bilang tadi Apa tuh, Ustaz? jangan ditunda. Jadi siramannya ya, Ngaduk di piringnya bukan di gelas ya, Ustaz. Kenapa Bang Jody ini? Apa masalahnya ini? Masalahnya cukup ya klasik sih. Iya. Ya, anak lagi kelas 3 mau kuliah. Nggak ada biaya. Kayak gitu bingung, Ustaz. Jadi Saya ada temennya berarti. Berarti sejuta umat itu tuh masalah sejuta umat itu. masalah yang dialami semua orang ya. Nggak bisa. Jadi sebetulnya Allah memang sudah ngasih tahu setiap orang pasti diuji seperti itu. Ekonomi. Iya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum. Penggunaan huruf lam di awal dan nun di ujung itu, wala nabluwannakum, kamu pasti diuji. Wala nabluwannakum, kamu pasti, kami akan menguji kamu bisyai'in. Tapi kekhawatiran Bang Jody tentang anak mau selesai, ini mau kuliah, bisyai'in itu hanya kecil Bang Jody. Jangan sampai sendok itu keluar dari gelas. Masa antara sendok sama gelas Iya. nggak pas gitu ya, Ustaz ya? Masa Nggak kompak gitu. gara-gara itu aja sendok keluar gelas. saking khawatirnya ceritanya tuh. Iya, kalau ruh sampai keluar dari jasad. Waduh. Jadi bagi Allah tuh kecil. Tapi Bisyai minal khauf, ada ketakutan. Dan memang kita ini itu memang takut terus. Ustaz, saya ini takut. Takut kenapa? Takut nggak lulus SMA. Udah kuliah. Takut Ustaz, kenapa? Skripsi belum selesai. Udah selesai, wisuda, happy. Takut Ustaz, takut kenapa? Takut nggak S2. Udah S2, apalagi takut nggak doktor. Sudah doktor, takut nggak kerja. Udah kerja, takut nggak nikah. Udah nikah, takut nggak nikah lagi. Nah, itu ketakutannya udah kayak tersanjung berepisode-episode itu, Ustaz ya? Ada terus menerus. Iya. Sudah menikah, takut nggak punya anak. Sudah punya anak, takut anaknya laki-laki semua. Sudah punya anak, takut anaknya nggak bisa jalan. Anak sudah jalan, malah diikat pakai tali supaya nggak jalan. Supaya nggak hilang. Supaya nggak hilang. Takut anak nggak pandai ngomong. Anak sudah pandai ngomong, malah disuruh diam. Shh. Jadi ketakutan yang ada pada Bang Jody itu ada semua. Jadi jangan Bang Jody sangka air beriak tanah tak dalam. Jangan sangka air ini tenang, justru di dalam itu gejolaknya luar biasa. Cuman ada yang mengungkapkan ketakutannya, ada yang enggak. Bang Jody mengungkapkan ketakutannya, kecemasannya, kegalauannya dengan sendok yang mulai keluar dari koridornya, jalurnya. Oke, udah keluar dari jalurnya. nah kita harus bagaimana, Ustaz? Tapi memang laki-laki ini jarang ngomong memang. Laki-laki itu pernah dia, ya, tiba-tiba gila aja. Mohon maaf nih Bang Jo. Berarti itu udah bener tadi pantun lah. Gitu. Nah, jadi kan artinya ketakutan ini jadi fitrah manusia. Lalu sebetulnya gimana caranya supaya kita ini ya bisa mengatasi rasa takut itu dengan mendekatkan diri pada Allah gitu, Tat? Sadarkan dulu diri bahwa sebenarnya semua orang takut. Jadi kalau orang merasa dialah yang paling takut, dia makin takut. Tapi ketika ada beberapa orang takut, dia mulai berani. Oh, Oke. sebenarnya Ya. yang takut ini bukan cuma aku. Semua ini merasakan ketakutan yang sama. Dan Allah sudah mengirimkan signal rasa takut itu. Oke, jamak lah gitu. Iya. Ibaratnya. Ada orang yang takutnya itu, ya saya takut nih Pak Ustadz. Takut kenapa? Takut kena tilang. Ya. Ketilang Ya makanya taat. Karena takut jadi taat. Akhirnya dia mulai pakai helm standar. Sebelum berangkat lihat dulu STNK BPKB. Udah bayar belum? Sudah bayar belum? Habis itu pakai sepatu, takut pakai sendal, ada aturan baru. Sampai pada tutup angin.
Mesti sudah terpasang atau belum. Akhirnya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Rasa takut itulah yang membuat kita bertuhan. Tapi kalau udah itu masih ditilang juga? Takdir. Siap menerima ya. Harus sabar. Ustadz gini nih Ustadz. Kita kan katanya diajarkan juga oleh guru-guru kita ya kan yang terdahulu bahwa gini, setiap mau melakukan sesuatu, pikirkan efek, pikirkan dampak. Berkaca nih dari Bang Jody tadi tuh. Mungkin istilahnya bukan ketakutan atau mungkin kekhawatiran yang berlebihan gitu ya kali ya Bang Jody ya. Overthinking istilahnya begitu. Nggak salah kan Ustadz kita berpikir efeknya nanti bagaimana ya? Bisa atau tidak ya? Nanti kalau saya ke sana kira-kira gimana ya gitu. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak berpikir? Yang membedakan kita, mohon maaf, dengan hewan kan karena akal. Akal itu diambil dari 3 huruf. Aqala, akal. Akal artinya tali. Kenapa ada akal? Untuk mengikat hawa nafsu. Ketakutan itu muncul dari nafsu. Ketakutan, kecemasan. Kalau terlampau takut, dia menjadi anxiety. Kalau terus berlanjut menjadi depresi. Puncaknya bunuh diri. Waspadalah Bang Jody. Ini udah mendekati itu ya? Enggak. Jadi sebenarnya gimana sih Tad, yang membuat hati kita jadi nggak tenang itu kenapa? Yang membuat kita nggak tenang itu adalah pertama dalam diri kita sendiri. Ada percikan api ketakutan. Datang setan. Ngipas. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran. Kau kurang uang, kurang masuk ini, sini. kurang masuk. Makanya begitu ada percikan api, siram dia. Makanya tadi beliau mau disiram. Jadi udah bener langkahnya ya? Udah bener Mau ditunda gitu? Padahal Bang Ade tuh lagi dibisikin juga Mas setan. Siram. Saya setan di sebelah saya. Bang Ade bukan Pas itu loh. Bang Ade nggak ngelihat Bang Jody, dia sedang melihat api yang sedang memercik. Itu yang mau dipadamkan. Maka saya bilang jangan ditunda. Ustaz, secara tidak sadar kan Bang Jody ini overthinking. Bagaimana agar kita tidak selalu berpikiran overthinking terus? Ada yang perlu kita khawatirkan, ada yang nggak perlu kita khawatirkan. Yang sudah pasti jangan dikhawatirkan. Yang belum pastilah yang perlu dikhawatirkan. Tentang rezeki anak mau kuliah. Rezeki itu sudah dijamin Allah atau belum? Sudah dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang di atas bumi ini dijamin Allah rezekinya. Justru yang kita khawatirkan bagaimana saya nanti di alam barzah, bagaimana saya nanti bangkit dari kubur, bagaimana saya meniti titian siratal mustaqim, bagaimana pembagian kitab kebaikan dan kejelekan, bagaimana hisab perhitungan amal saya, bagaimana saya selamat dari neraka sampai masuk surga. Itulah yang mestinya. Jadi Islam bukan menghilangkan ketakutan. Islam mengalihkan rasa takut dari takut yang semu, yang tak bermakna, kepada ketakutan yang semestinya. Makanya bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Karena banyak sekarang orang takutnya kepada istri. Saya nggak ada ngomong gitu. Banyak jebakan itu. Bukan saya takut istri, tapi istri saya lebih berani. Jadi secara prinsip sebenarnya Bang Jody percaya akan adanya Allah, tapi belum percaya akan janji-janji Allah. Betul. Ya, kira-kira seperti itu Ustaz. Selesai azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'dhu Allahumma maqama mahmudanil liwatah innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak mungkin ingkar janjimu ya Allah. Sedangkan cicak aja yang kepalanya di atas atau di bawah ya? Kadang-kadang di atas, Kadang-kadang di bawah. Tergantung posisi dia. Makanannya helikopter. Hidup dia kok. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr, kamu akan dapat rezeki seperti seekor burung dapat rezeki. Bagaimana burung dapat rezeki? Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi makanan. Enggak ada itu burung pakai juklak SOP standar. Enggak ada. Allah mau kasih tahu kita bahwa semua dijamin Allah rezekinya. Yang ada di dalam batu karang, ikan-ikan karang yang menyamar bentuknya seperti karang,
Begitu diberikan Allah dia cara insting untuk mencari rezeki, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita cemas? Berarti kecemasan itu datang dari dua, dari dalam diri kita sendiri dan dari bisikan setan. Untuk yang bisikan setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanya kalau datang teman yang bisik-bisiki kita, mencemaskan kita, gimana anak kamu? Gimana nanti begini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak tersinggung itu teman kita gimana? Kalau dia tersinggung, dia bilang aku tersinggung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung baca ayat surga. Kalau misalnya kita sudah mulai tanda-tandanya itu apa itu Ustadz? Tanda-tanda kita sudah mulai overthinking, kita sudah mulai apa ya kali Kang Ade ya? Ketakutan, cemas. insecure gitu ya mungkin ya. Itu Asam lambung naik, gula darah naik, jantung koroner koma, emosi nggak stabil, Psikosomatis itu muncul ya. tidur malam susah, pandangan berkunang-kunang. Jadi penyakit-penyakit ini berawal dari pikiran. Pikiran inilah yang akan merusak tubuh kita. Maka datanglah Islam menenangkan kita dengan ajaran bahwa kita disuruh berusaha mencari rezeki. Lalu kemudian kalau kita dapat, itulah takdir kita. Tidak dapat, berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersabar. Kita ini seperti seekor burung yang terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama adalah ketakutan, sayap yang kedua adalah harapan. Di balik takut itu ada harapan, ada Allah yang Maha Besar, ada samudra rezeki yang begitu luas. Maka di antara itulah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika harapan dan ketakutan tadi tidak berimbang, artinya kan harapan kita ini banyak nih, tapi ketakutan itu seringkali terhantuk sama realita. Kita lihat realita hidup kita nih, wah ini kayaknya kayak begini nggak bisa nih, nggak dapat uang nih. Terus anak besok harus bayaran nih. Walaupun kita percaya bahwa Allah tuh punya janji dan anak punya rezekinya masing-masing. bener banget sama tuh. Betul kan? Persis. Ini saya rasanya sedang dikeroyok ini. Ini permasalahan yang sama aja sebenarnya. Kenapa saya diem sudah diwakilkan? Dulu kalau kita mau melihat penderitaan orang lain, kita mesti ngobrol dulu dengan orang. Sekarang unzur ilaman huwa asfala minka. Lihatlah orang yang berada di bawah. Anak kecil bunuh diri hanya karena nggak bisa dapat kertas dan pen. Tulis itu ya. Ini kita masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa sekolah. Jadi sebenarnya kita ini bukan kurang rezeki, kurang syukur. Kufur nikmat gitu ya. Kufur nikmat. Jadi kita memang mesti sering-sering. Kenapa orang yang hatinya keras itu disuruh ngusap kepala anak yatim? Supaya dia melihat ke bawah, jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke gunung, ke danau, keluar kota, bagus. Tapi kalau anak diri kita, keluarga hanya dibuat begitu, nanti dia menjadi orang yang konsumtif. Tapi kalau kita bawa ke tempat panti jompo, anak yatim, panti jompo, kita sedang melihat diri kita 30 tahun akan datang. Bagaimana bentuk kulit kita, seorang laki-laki, istri meninggal, anak tidak ada, sebatang kara, hidup. Itulah diri kita. Jadi mensyukuri nikmat yang ada sekarang, kita tetap berusaha. Yang nama sekolah kan tetap ada standar grade A, B, C. Nggak bisa A, masih ada B. Nggak bisa B, ada C, dan seterusnya. Begitu juga dengan sekolah, dengan itulah pentingnya kita bersosialisasi, berteman, berkawan, bersaudara. Seandainya penduduk di bumi ini sudah tidak ada lagi yang mau mendengar ucapan kita, berarti sebenarnya ada doa kita yang sudah dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah hanya Allah saja yang menolong saya. Nah, saat ini kalau doanya ya kalau lagi terdesak aja sih. Jadi kayak ban serep gitu nih saat kita kan doa. Iya. Ini gimana Sat supaya doa itu jadi obat penenang itu gimana Sat? Obat penenang. Tenangkan hati. Jadi obat dia gitu. Gimana Sat? Pikiran dengan hati. Pikiran ini ditenangkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pikniknya lebih jauh dikit. Melihat orang sekitar. Sedangkan hati ini ditenangkan dengan zikir. Memperbanyak zikir. Letak ketenangan itu bukan di mata, bukan di tangan, bukan di kaki. Di mana letak ketenangan? Ala walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan sakinah. Ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Bagaimana cara Allah menenangkan? Bagaimana cara memperoleh ketenangan?
Ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Tasbih, zikir. Tahmid, zikir. Takbir, zikir. Tahlil, zikir. Istighfar, zikir. Solawat, zikir. Solat pun zikir. Tapi zikir bukan solat. Solat itu zikir. Tapi zikir bukan solat. Ini perlu diluruskan. Karena kalau, beda, kalau enggak nanti orang, kamu kok enggak solat? Aku sudah zikir. Nah, jadi dengan itu kita tidak menenangkan diri kita. Kita berusaha ketenangannya datang dari Allah. Kita hanya menyiapkan cawannya. Cawannya hati kita. Bahwa setelah cawannya bersih, Allah yang akan menurunkan sesuai rezeki masing-masing. Ada yang dapat air putih, ada yang dapat teh susu, ada yang dapat kopi, ada yang bandrek. Maksudnya silakan diminum. Ustadz nih mengalir aja nih Ustadz nih. Yeah. Jadi juga dalam diskusi kita ini kok kayaknya pindah tuh ketakutannya tuh ke sini kayaknya gitu ya. Tapi ini relate dengan tadi yang Ustadz sampaikan, ada kelas-kelasnya gitu ya Ustadz ya. Yeah. Saya itu barusan saya kepikir apakah saya sudah dihantui oleh setan nih misalnya. Jadi gini, ada impian saya pengen memasukkan anak saya itu nanti kuliah gitu kan, di tempat yang terbaik gitu Ustaz. Semua orang tua gitu. Iya. Tapi kan memang kan butuh lagi sesuai nggak dengan kepintaran, kemampuan anak, ekonomi juga begitu, ya kan. Nah, ini udah mulai nggak nih tanda-tanda? Ada Sudah mulai orang, nggak nih gitu? Ada orang sampai kehilangan selera makan, sampai bad mood, sampai nggak bisa tidur, memikirkan kuliah anak. Pas ditanya, anaknya sekarang masih TK. Kok Ustaz tahu ya Ustaz ya? Aduh, kayaknya bisa membaca nih ya, Ustaz. Jauh banget ya. Ini kecemasan, ini bukan takut, ini sudah mulai pikun antara anxiety dengan depresi. Mencemaskan sesuatu yang masih lama. Kamu kok diam dari tadi? Tapi jujur betul itu Ustaz. Kamu kok diam dari tadi? Saya cemas jodoh Pak Ustaz. Tapi kamu sudah menikah, jodoh anak saya. Anaknya masih kelas 1 SD. Udah mikirin jodoh anaknya. Jadi kita ini sebenarnya membebani pikiran kita lebih dari kadar kemampuannya. Ini yang membuat pikiran kita ini bisa hancur, berkeping, jatuh seperti kaca terhempas ke batu. Jadi kita jaga pikiran kita. Menjaga fisik, menjaga badan, banyak iklannya. Tapi menjaga pikiran, Nah ini yang sulit. makanya kita pikirkan, man asbaha minkum, siapa yang di waktu paginya dia mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, aminan fi sirbihi, hatinya sehat, wa indahu qutu yaumihi, ada yang dimakan, badan sehat, hati sehat, ada makanan, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka dialah pemilik dunia beserta isi. Kita tidak menikmati hari ini karena terlalu sibuk memikirkan masa lalu, terlalu larut dalam kesedihan masa lampau yang tidak bisa dijemput, dan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Akhirnya kita tidak menikmati masa kita. Sampai-sampai buah ini pun disangka plastik. Nggak ada kita makan. Padahal bisa dimakan. Kenapa? Karena kita terlalu memikirkan masa lampau, terlalu disedihkan, dan masa depan terlalu dikhawatirkan. Nah, Ustaz. Nah tadi, yang menarik gini, ketika Ustadz katakan soal zikir, Ustadz, zikir itu dapat menenangkan hati. Nah, ada orang yang sudah jadi ahli zikir nih. Tadi zikir juga, sholat adalah bagian dari zikir. Itu sudah dilakukan. Tapi hatinya tetap nggak tenang. Apa ada yang salah dengan zikirnya, Tat? Kebanyakan yang nanya ini biasanya belum berzikir. Jujur, tadi saya udah jujur nih. Dia hanya menduga-duga bahwa orang yang udah berzikir itu nggak tenang. Padahal orang yang udah berzikir itu baru dikit aja udah tenang. Orang Barat, orang Eropa, rumah mewah, mobil mahal, duit ada, nggak bisa tidur malam. Orang kita baru ngelihat khotib duduk di mimbar sudah hari Jumat itu coba tengok semuanya mengamalkan ilmu padi. Ciri-ciri orang yang tenang. Tenang. Makanya saya belum pernah di dalam pengajian di Masjid Surau Langgar Musola marah ke jamaah karena dia tertidur. Berarti dia ngajinya sudah masuk ke hati. Sudah tenang. Dia level zikir yang sudah menenangkan. Saya nanya ke salah seorang sahabat mu'alaf, apa yang kamu rasakan setelah bersyahadat? Satu, Ustaz, ketenangan. Kita ini sebetulnya tenang, cuman nggak merasa tenang. Kalau dibandingkan orang yang nggak pernah tenang. Dan saya melihat dari tatapan wajah ini adalah orang-orang yang tenang.
dan nggak punya utang kelihatan. Amin. 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 Dari bunyi aminnya banyak utang. Semakin kenceng ini jadi banyak utang. Ya. Karena mikirin pikiran dan hati. Ya, bisa aja Kang Ade. Jadi apa tuh Kang Ade tadi itu? Jadi sebenarnya pertanyaan saya juga sama, tapi namun gini Ustaz, biasanya ketakutan itu karena mereka punya trauma sebelumnya. Nah, sebenarnya yang ditakutkan mereka adalah bukan ketakutan yang akan dilakukan masa depan, tapi trauma yang pernah terjadi, Ustaz. Nah, agar bisa menghilangkan trauma itu, selain zikir, ada cara lain nggak, Ustaz? Trauma itu kan salah satu penyakit jiwa. Oh, penyakit jiwa berarti gila, Pak Ustaz? Enggak. Suatu penyakit yang terkait dengan kejiwaan. Sesuatu yang tidak kelihatan. Bahwa orang pernah kulitnya luka, sakit, berarti sakit fisik. Sakit jiwa ini luka masa lalu. Maka lukanya itu disembuhkan dulu. Bahwa setiap orang ada cobaannya, setiap cobaan ini ada orangnya. Enggak ada di dunia ini orang yang enggak pernah mengalami cobaan. Orang yang paling mulia, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpinnya Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW, lahir ke atas dunia, ayahnya meninggal. Baru umur 4-6 tahun ibunya meninggal. Diasuh oleh kakek-kakeknya meninggal. Diasuh oleh paman Abu Thalib yang menjaganya, pamannya meninggal. Istri tempat curhatnya, yang menolongnya, yang menyelimutinya, yang membahagiakannya, Khadijah meninggal. Pergi ke Taif, orang Taif melempar dengan batu. Kenapa Nabi nggak trauma? Kenapa nggak depresi? Kenapa nggak anxiety? Sebetulnya Allah bisa aja membuat Nabi itu tidak mengalami apapun kesulitan dalam hidup. Tapi nanti orang akan ngomong, gimana dia mau jadi contoh? Dia kan nggak pernah susah. Dia kan nggak pernah. Nabi itu, anaknya perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, 3 anaknya ini meninggal ketika dia masih hidup. Anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, kemudian yang dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim, meninggal waktu Nabi masih hidup. Giginya patah, pelipisnya berdarah, kakinya dilempar, sampai terompak kayunya juga berdarah. Jadi artinya apa? Kalau orang sehebat itu saja ada ujiannya, apalagi kita, cobaan. Setiap orang punya cobaan. Iya Pak Ustaz, tapi cobaannya kok segede ini? Ya namanya cobaan habis gitu. Kalau kecil namanya cobain. Cobain ya. Cobain. Jadi supaya kita tetap bisa tenang gitu, ngadepin tekanan dan sebagainya gitu. Bahwa Allah tahu saya, Allah ngerti saya. Ketika kita mengatakan ya Rabb, maknanya 3. Ya Rabb, engkau yang mencipta saya. Ya Rabb, engkau yang ngasih saya rezeki. Ya Rabb, engkau yang ngatur hidup saya. Kenapa saya mesti cemas? Ada seorang pedagang jual buah kaktus. Pedagang yang paling murah modalnya, karena buah kaktus nggak dijual. Itu adanya di gurun pasir, dia petik, dia letakkan, didorong. Tertulis di gerobaknya, kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku ketakutan pada kefakiran sedangkan aku hamba dari Dia yang Maha Kaya. Masya Allah. Kadang-kadang ceramah nggak masuk ke telinga, tapi yang tertulis di bak truk masuk ke dalam hati. Diingat lagi. Ingat, masuk ke kepalanya. Tapi kadang gini, selain kita mencemaskan masa depan, yang juga kita cemaskan ini adalah perbandingan. Kita seringkali meng-comparing diri kita dengan orang lain. Ya kan, apalagi sekarang eranya media sosial, kemudian kita screen time, kita melihat kehebatan-kehebatan orang gitu. Semua kesuksesan diceritakan di wall. Artinya kita nggak ngelihat lagi nih ke belakang orang yang di bawah kita. Justru kita lihat orang yang di atas kita terus nih. Akhirnya kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Ini seperti apa tadi? Dan kita merasa orang yang paling melarat, paling susah. Orang yang punya mobil harganya 5 miliar, pintunya 2. Pintunya 2. Kabarnya yang lebih mahal nanti nggak ada pintu sama sekali. Masuknya lewat mesin. Masuk angin dong. Pintunya 2. Ternyata dia pun nggak bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat temannya pakai private jet. Tidak akan pernah bersyukur. Tapi ketika orang yang naik mobil melihat yang naik motor melihat naik sepeda, yang naik sepeda melihat jalan kaki, yang jalan kaki melihat, dia akan bersyukur. Oh, kalau gitu kita nggak akan maju dong Ustadz. Kita maju. Ada masanya melihat ke atas,
tapi ada masanya melihat ke bawah, maka ada keseimbangan. Islam ini sebenarnya mengajarkan keseimbangan. Datanglah kesabaran, datang ketakwaan, datang ketangguhan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa akan datang. Sebenarnya, kenapa kita itu ada rasa ketakutan, kecemasan? Kenapa kita nggak dibuat harta berlimpah, rezeki jalan terus? Kalau kita ini punya harta berlimpah, rezeki jalan terus, punya superpower, kekuatan, punya pulau, itu selera makan kita udah berubah. Kita nggak akan makan daging lagi, makan daging manusia kita. Semantap. Karena ada awalnya orang berburu ayam. Lama-lama dia ingin berburu yang lebih lagi. Akhirnya pergi ke Afrika berburu Rusa. Bukan rusa lagi, berburu singa. Akhirnya dia ingin lagi. Maka dia mulai membayar orang, disuruh lari ke hutan berburu orang. Karena nggak ada kepuasan. Penyakit kejiwaan. Maka kalau kita dibuat Allah ada masanya sakit, ada masanya susah, ada masanya bangkrut, itu sebenarnya untuk menjaga kestabilan kita. Ada orang buat percobaan tentang istana tikus. Dibuat tikus di dalam satu ruangan, nyaman, tentram, adem, ayem, makan tersedia. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tikus itu beranak pinak banyak dan kemudian saling berperang. Tikus kok perang Pak Ustadz? Saling membunuh, saling memburu, terjadi perubahan. Padahal dia menyangka, ini orang buat percobaan ini, kalau tikus ini dikasih makanan, tenang, adem, ayem, nyaman, dia akan tentram. Ternyata tidak. Dan kita sudah melihat, orang saling berperang, saling membunuh, bukan karena dia miskin, tapi justru karena punya kelebihan yang luar biasa. Akhirnya, kenapa? Karena ada dalam dirinya itu ingin terus ada tantangan, ingin menguasai. Tikus ya berarti dia ya? Tidak puas, Tikus, tidak ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Nah, Ustaz, apa bedanya cemas dengan waspada, Ustaz? Nah, iya nih. Kalau cemas ini over, terlalu berlebih. Sampai-sampai yang dipikirkan itu yang 20 tahun akan datang. Tapi kalau orang waspada ini sedia payung sebelum hujan. Dia tahu udah gelap, ini akan turun hujan. Setelah dicek di BMKG, memang akan turun hujan dan sedia payung. Ya memang kita disuruh waspada. Tapi ketika orang berpikir tentang sesuatu yang antah berantah, ini sesungguhnya adalah bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Yang berbisik ini dari dua golongan, minal jinnati wan nas. Dan setan. Orang yang sudah selevel Abu Bakar Siddiq ketika Nabi mau hijrah, sudah 13 tahun ngaji sama Nabi, masih takut. Lalu masih takut. Bagaimana nanti kalau kita ditangkap oleh kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab? Lalu apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi judul buku. La tahzan, don't be sad. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Jadi ada memang teman yang takut. Teman yang takut itu kita beri kesadaran, kita bangkitkan semangatnya. Tapi ada jenis teman yang kedua, dia bukan takut aja, nakut-nakutin kita. Kayak gimana, Ustaz? Kalau sahabatnya Nabi Musa, Bani Israel. Oh, Bani Israel. Ketika mereka menyeberang Laut Merah, akan menuju Palestina, apa kata mereka di belakang? Inna lamudrakun, Musa, kita akan tertangkap. Itu pasukan Fir'aun sudah mengejar dengan bala tentaranya, kita akan tertangkap. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhan. Coba lihat pesan Nabi Muhammad dengan pesan Nabi Musa. Nabi Muhammad mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau abang takut, Allah bersama kita. Tapi kalau ada orang nakut-nakuti kita, Allah bersamaku. Sedangkan kamu bersama setan. Boleh dong kita berarti menjadikan itu sebagai apa ya? Sebagai modal buat diri kita akan ketakutan dan kekhawatiran yang akan terjadi di depan itu. Istilahnya kan begini, Allah kan tidak akan memberikan ujian kepada umatnya melebihi dari kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban lebih daripada kemampuan kita. Itu. Kenapa ini berat sekali Pak Ustadz? Berarti menurut ilmu Allah kita mampu. Iya, tapi ini berat sekali karena balasannya surga.
Kalau ujian itu ringan ya balasannya Surga rame nanti. rantang. Kipas angin. Ustaz, berarti kalau saya berprinsip gini, kalau kita sedang diuji, atau kita berpikir bahwa Allah sedang mau mengangkat derajat kita. Ya. Dan ujian itu pun yang Abang bilang tadi tidak melebihi kemampuan kita. Kalaupun ujiannya berat, berarti Allah sudah tahu bahwa kita mampu. Makanya ada tulisan, harap tenang, ada ujian. Oh iya. Tetaplah tenang walaupun Kita ada serius ujian. loh tadi. Nah, benar kan Ustaz ya? Betul. Sebetulnya Allah itu tahu atau nggak tahu? Tahu. Allah maha tahu. Karena kalau Allah nggak tahu, mustahil Allah jahil. Allah tahu. Lalu untuk apa dia uji kita? Untuk menyadarkan kita ngukur diri, aku ini layak atau enggak? Oh, Allah tahu. Lagi di Kita sedang mengetahui, menyadarkan diri kita, aku ini sebetulnya layak atau enggak layak? Lagi di screening tuh berarti itu. Kita sedang Nah, fit and proper test. Layak Untuk atau tidak masuk gitu, surga. betul. Sampai akhirnya kita berkata, Insya Allah la haula wa la quwata illa billah. Aku sebenarnya nggak ada kekuatan waktu menghadapi ujian itu kemarin ya Allah. Kalau bukan karena kemampuan dari Engkau, akhirnya aku melewatinya. Masalah hati, karena di dalam diri kita ini ada panglimanya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad fisik tubuh ini ada satu gumpal, ada satu kepal. Karena memang sebesar tangan Bang Jody. Letaknya di sebelah kiri berdegup dan berdetak. Coba rasakan Bang Jody. Saya ada, Jantung. saya ada pasang ring, Sat. Jadi pasang ring nih. Curhatnya nanti banyak nih. Insya Allah Ring saya 3, Sat. Iya. Berapa banyak orang yang sudah dipasang dikasih tahu kamu umur tinggal 3 bulan lagi. Yang masang mati duluan Bang. Jadi kalaulah hidup itu karena sehat, kenapa ada orang mati habis jogging? betul. Kalau hidup itu karena Lagi olahraga padahal dia. Kalau hidup itu karena usia, kenapa ada anak muda meninggal, yang tua malah nggak mati-mati? Jadi sebenarnya hidup ini alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Rahasia. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa kita sampai subuh, sampai menjelang imsak ini masih hidup? Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin kita beramal. Amal kita masih kurang. Jadi berbicara soal jantung sebagai panglima tadi kan. Iya. Nah ini gimana cara menjaga panglima kita ini? Al-imanu yazidu wa yanqus. Ada satu bab dalam Sahih Muslim, iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ati, dia bertambah dengan ketaatan. Ya. Di bulan Ramadan, duduk kita di majelis bersama orang baik, dalam ibadah yang baik, hati kita menjadi tenang. Keluar dari Ramadan bersama manusia setengah setan, astagfirullahalazim. Di majelis yang kurang baik, dia menjadi risau, gundah gulana, kacau balau, datang bisikan, ketakutan, kekhawatiran. Jadi perlunya kita mengkondisikan diri supaya hati kita tenang, bersama orang baik, dengan nasihat yang baik, dalam waktu yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Makanya orang yang pulang menghadap Allah itu dalam keadaan tenang, yang dipanggil, diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Tidak ada kehidupan. Cobalah baca cerita nabi-nabi yang tanpa ujian. Nggak ada. Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan Namrus. Nabi Ibrahim alaihi salam berhadapan dengan Namrus. Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Nabi Isa berhadapan dengan Titus. Nabi Yahya berhadapan dengan Herodes. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Ada saja ujian kehidupan ini. Perjuangan Wali Songo menebarkan dakwah Islam. Imam Bukhari menghadapi penguasa pada zamannya. Jadi kalau ada orang mengatakan hidup ini berat, itulah perlunya kita membaca Iqra, membaca biografi. Saya senang sekali membaca biografi para ulama. Untuk apa? Mendatangkan kesabaran, ketabahan, ketenangan ke dalam hati kita. Kirain hidup itu berat, kasih Dilan aja. Jangan, itu nahan kangen. Oh, nahan kangen. Biar aku aja. Waalaikumsalam.
Rayyan. Rizky Ridho udah datang. Pemuda masjid dari Kita dari Masjid Rawat Terates. Oh, Masjid Rawat Terates, siap. Alhamdulillah tadi Ada kita primus ini. Pria musola. Iya. Kan masih. Tadi kita habis sauran durut, Zat. Iya. Habis sauran durut. Tadi ngikut kayak pemuda-pemuda waktu Ramadan ikut biar ikut tren gitu. Jangan sahur di jalan, nanti ditabrak. Iya betul. Itu Zat. Tadi Harus kita pinggir lihat jalan. di samping jalan Iya. itu ada yang ngampar tikar, dia makan di sana. Lauknya Zat, sushi salmon. Oh, si Susi lagi sahur di situ. Bukan. Lauk salmon, ada sushi, ada salmon. Kita apa? Kita nasi bungkus pakai gorengan buka kemarin. Kita namain makanan ini nasi bungkus survival. Survive. Bagaimana Kita hanya bisa beli lauk pauk, tapi kita tidak bisa beli nikmat makan. Kita hanya bisa beli kasur, tapi kita nggak bisa beli tidur. Nah, jadi anak-anak muda yang istiqomah ini luar biasa. Oke. Kita doakan pemimpin masa depan. Amin. Tapi ngeliat salmon sirik nggak tadi? Di hati dia, Zat. Di hati dia. Sirik dikit-dikit lah. Itu tuh Ustaz. Jangan digibahin. Kita pasti semua juga ngerasain lah yang kayak gitu kan. Kadang-kadang ngelewat pengen kita abaikan tapi nyangkut tuh Ustaz di hati itu. Nyangkut itu. Kita makan gorengan kemarin, ini makan salmon kan? Gimana Tat, cara mengatasi hal-hal yang demikian? Iya, Tat? melatih hati Tat, supaya sampai ke level ridho lah. Nah, itu. Betul. Yang ngasih gorengan itu Allah. Yang ngasih salmon Allah. Apakah mungkin rezeki ketukar? Enggak. Tapi rasa beda, Tat. Cara nikmatin. Oh, cara nikmatin. Ketika orang makan gorengan dengan makan salmon, dia tidak melihat lagi gorengan dan salmonnya, tapi yang dia lihat siapa yang memberikan. Ada 3 orang pergi ke istana raja, pulang-pulang dapat pena. Ya. Kata yang satu ngomong, ya alhamdulillah lah dapat pena daripada nggak bisa nulis. Kata yang satu, ya untuk apa dapat pena? Banyak di sana. Kata yang satu, aku bukan ngelihat penanya, tapi siapa yang memberikan. Orang yang sudah sampai pada hakikat, bukan pada mazahir, pada kenyataan, tapi pada siapa yang memberikan senang dan susah, Allah. Yang memberikan lapang dan sempit, Allah. Ya. Yang memberikan gorengan dan salmon juga Allah. Ustadz ngomong begitu kan karena nggak mengalami. Kalau pas ngalami, na'udzubillah yang satu, alhamdulillah yang satu. Jadi sebenarnya kita ini baru berusaha menuju ridha Allah. Ya. Setelah kita berusaha berikhtiar, akhirnya kita sampai pada apa yang kita terima, maka pada saat menerima itu kita hanya bisa pada maqam level ridha. Makanya sebelum matahari terbit, zikir kita adalah raditu billahi rabba. Aku ridha menerima Allah dan apa yang diberikan Allah kepadaku setelah usaha, ikhtiar, doa, setelah itu kita ridha. Ridha itu sudah jadi bahasa Indonesia. Rela menerima keputusan Allah. Bahwa ketika saya bagi-bagi ini, ada yang dapat anggur, ada yang dapat apel, ada yang dapat pisang, ada yang dapat jeruk. Komplain. Saya maunya yang manis, kenapa saya dikasih jeruk? Belum ridho. Kalau sudah ridho, apapun yang Ustadz kasih saya terima. Saya nggak ngelihat buahnya, tapi saya ngelihat ini dari Ustadz. So sweet. Itu baru sahur padahal tuh. Cuma kita kan nggak tahu itu gorengan juga gorengan salmon. Itu ya. Nih, rasa salmon. Gitu. Ustaz, ini kita kadang suka ditanya nih sama keluarga, apalagi yang pasangan-pasangan ini belum nikah gitu. Kamu kapan nikah? Akhirnya cemas. Terus di saat udah nikah, kamu kapan punya anak? Kapan nenek mau gendong cucu? Nah, itu kecemasan yang seperti itu, cara nanggapin keluarga gimana, Ustaz? Orang yang bertanya kapan nikah, orang tua-tua dulu selalu 4 ini dinisbatkan kepada Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Langkah, kapan pergi, rezeki, pertemuan, jodoh, maut, kematian, milik Allah. Jadi orang yang nanya kapan nikah itu sama dengan nanya kapan mati. Oh, jadi yang nanya itu kita balas tanya itu ke dia gitu. Kita balas. Lah kalau orang tua yang nanya gimana itu? Jadi saya sampai hari ini belum pernah nanya kawan, sahabat, jamaah, kau kapan nikah? Enggak. Kalau kita memang serius mau bantu dia, waktu 4 mata kita nanya. Kau masih ada selera ngelihat perempuan?
Oh gitu ya Ustaz? Iya, mana tahu dia udah nggak ada selera lagi. Belok gitu ya, Tat? Iya. Kalau kata dia, iya. Siapa yang kau lihat cantik? Oh ada. Maka kita pinangkan dia dengan bismillah. Masya Allah. Nah, dengan itu kita sedang menolong saudara kita. Kita berikan nasihat di ngaji. Sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan rasa cemas itu. Kita hanya bisa mengalihkannya. Saya bisa menghilangkan pandangan saya. Ya. Saya bisa membuat tangan saya stop untuk bergerak. Saya bisa untuk menghentikan kaki saya. Tapi saya tidak bisa menghentikan pikiran saya. Saya hanya bisa mengalihkan. Ya. Makanya orang berusaha untuk mengalihkan pikiran. Amati nafas Anda. Tarik ke dalam. Itu yang bisa kita kontrol. Tarik ke dalam. Hembus. Sebenarnya sedang mengalihkan konsentrasi. Itu yang apa? Ya. Teknik hipno ya. Betul. Mengalihkan konsentrasi. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, dia sedang mengalihkan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya. Mengalihkan. Subhanallah walhamdulillah. Mengalihkan konsentrasi. Di saat sedang fokus dengar kultum menjelang tarawih, ceramah, mengalihkan konsentrasi. Oke. Ustadz, ini ngomong-ngomong soal mengalihkan, kita sudah teralihkan sama azan subuh yang sudah berkumandang nih, Tat. Iya. Jadi kita harus izin dulu nih. Apalagi pemuda masjid mana tadi? Rawat Rate. Nah, udah siap-siap nih, kita harus pamit dulu, Ustadz. Jadi kita semua nih pamit dulu. Izin foto. Boleh. Selfie ya, Tat, sekalian. Izin. Kita pamit dulu, Ustadz. Kita berdiri. Boleh. Terima kasih banyak Ustaz. Saya Iya. ngelewatin sebentar, izin, mohon maaf. Ya, kita selfie dulu yuk. Barakallah. Cetak ya? Ya, izin ya, Tat. Sip. Antum di pojok. Kelihatan nggak Mas ya? Oke, kita selfie. Bagian gue yang banyak ya, Pak. Oh iya boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh